Ya ini aku waktu SMA. Ini kayaknya berat 108 deh, 108 kilo waktu ini. Ini waktu aku SMA juga, waktu photoshoot buat foto apa sih kayak buku kenang-kenangan sekolah. Ini nggak jauh-jauh sih, pokok akhir-akhir waktu mau naik ke kuliah itu beratku paling besar ya, 100 ya mungkin 108, 106, 107. Sekarang 81. Hai, nama aku Bella Fiona, biasa dipanggil Vio. Sekarang usia aku 23 tahun. Pekerjaan aku sebagai seorang production assistant di salah satu TV di Indonesia. Suka tampil di depan umum bisa dibilang sejak SMP. SD mungkin ya, jadi emang suka kalau misalkan disuruh apa, aku pasti langsung maju ke depan gitu, jadi SD. Iya, kebetulan mulai TK sih ya kepingin gitu karena suka sama film India. Jadi setiap hari tuh nari di depan TV, nyanyi apa. Terus suatu saat aku bilang pengen deh di TV gitu kayak orang India gitu. Jadi sampai sekarang kebawa. Kalau tentang konten iya sih, kebetulan kan waktu itu aku bikin karena masih ini ya masih gendut banget gitu. Jadi kritikannya lebih bukan ke konten tapi kok nggak malu sih gitu, kayak dengan badan kayak gitu kok nggak malu gitu sih, kritikannya lebih bukan konten aku tapi aku, tubuh aku yang dikritik waktu itu. Body shaming gitu. Iya, body shaming. Yang paling membekas sampai sekarang itu segerombolan geng cowok-cowok ya, itu zaman SMA. Mereka pakai bahasa Mandarin ya, padahal bisa Google Translate gitu ya. Mereka pakai bahasa Taiwan atau mana lah, karena mereka mau kuliah ke Taiwan. Itu mereka ngomongin tentang, nih pacar kamu nih, ini pacar kamu, semua bilang kayak gitu. Dan dia bilang, kok ada ya orang kayak gini, nggak malu gitu, nggak lihat dengan keadaannya, sambil dibikin ya bercandaan. Untungnya aku pinter, aku tanya ke temanku yang pinter bahasa Taiwan, jadi aku tahu artinya. Kok yang dilihat kok tubuh aku gitu, bukan konten yang aku tayangin gitu ya. Waktu itu sih lebih ke ya udahlah gitu, kayak ya udah. Yang dibilang di hati itu kayak aduh kok ada ya orang jahat gitu, kayak jahat banget, kayak cowok tapi mulut kayak gitu. Kalau teman sekitar, mulai teman, saudara, keluarga, sebenarnya karena mulai kecil kayak aku terlahir ini ya, bukan terlahir gendut tapi nggak tahu pertumbuhanku kayak pesat banget gitu ya. Jadi cukup bisa dibilang sering sekali. Tertinggi itu pernah sampai 100, hampir 110 itu pernah SMA. Tuh Vio tuh yang badannya paling besar, paling gede. Nah itu teman-teman sekolah Vio gimana tuh? Waktu itu sih lebih kayak gini ya, kalau untuk ukuran cewek itu sebenarnya aku di kelas selalu paling besar gitu. Kalau di kelas selalu aku di kelas manapun tuh kayak aku paling besar gitu. Satu angkatan sih sebenarnya ada 3 yang besar tapi aku termasuk di dalamnya gitu ya. Dan kalau misalkan saat itu sih lebih ke guru tuh bikin bercandaan, teman sekelas bikin bercandaan, aku ikut ekstrakurikuler apapun tuh selalu ada yang bikin bercandaan, aku ngapain tuh selalu ada yang bikin bercandaan. Jadi kayak waktu itu sebagai bahan bercandaan orang-orang gitu. Sebenarnya aku lebih ke hobi ya, kayak suka banget lah sama basket. Kalau untuk ke berat badan nggak mikir ke sana waktu itu. Jadi setiap aku tanding basket, itu kan kita lawan antar sekolah ya. Setiap lawan antar sekolah itu selalu aja namanya supporter kan mulutnya suka ada aja gitu. Jadi waktu itu lebih ke ketika kan aku di basket jadi big man ya, yang selalu di bawah ring, yang intinya orang terbesar lah kalau dalam basket gitu. Itu mereka selalu yang kayak panggil, entah waktu aku megang bola, waktu aku mau ngapain lah, aku mau nge-shoot, mau ngapain, selalu mereka bilang gempa, dan itu semua supporter selalu kompak gitu. Aku udah mau ya langkah, aku mau lay up, mau ngapain tuh mereka selalu gempa, mereka kompakan kayak wih gitu tuh. Lebih ke ya kena mental ya gitu. Pecah fokus sih, karena yang aku itu kayak aduh sakit banget, jadi kayak nggak konsen, kayak duh mau ngapa-ngapain gerak tuh jadi kayak takut gitu loh. Takutnya karena lebih ke malu gitu, kayak mau ngapa-ngapain ntar deket supporter dia teriakin gajah apa pokoknya yang bikin kayak jatuhin mental banget. Jadi lebih kepikiran orang-orang itu, jadi nggak konsen gitu waktu main. Nangis pernah, tapi kalau yang di depan orangnya langsung tuh waktu SD gitu. Tapi ya langsung nangis di depannya karena
diteriakin waktu SD, diteriakin kayak gempa, gempa, gempa. Jadi kayak mulai SD sampai SMA atau kuliah tuh kata gempa tuh kayak udah jadi apa ya? Iya, udah jadi kayak selalu aja ada yang ngomong lah sepanjang hidup tuh kayak ada aja yang teriakin tahu-tahu gempa gitu. Waktu SD sih, yang masih SD sih menurut aku yang paling gak bisa tahan nangis gitu. Sebenarnya kalau yang mempertanyakan keadaanku kepada Tuhan tuh waktu jujur ya, itu SD. Karena kok kayaknya mulai TK sampai aku SD itu teman-teman tuh kayaknya nggak cuma teman ya, teman, saudara, kerabat, tetangga, bahkan dari keluarga juga ngomongin kayak kamu tuh masih SD harusnya nggak sebesar ini badan kamu tuh gendut, coba kamu kurusan, kamu diet, kamu nggak usah makan, gini-gini kayak kata-kata tentang ayo diet, ayo diet, ayo diet tuh hampir semua orang, di mana ada orang di situ kayak ngomongin tentang tubuh aku gitu waktu itu. Saat itu sih aku yang kayak kenapa sih Tuhan orang, ya maksudnya kenapa kok aku diberi hidup kok kayaknya orang mempertanyakan ke tubuhku terus gitu. Aku mempertanyakan di saat itu sih. Alasan aku diet sebenarnya lebih ke waktu itu lebih ke kesehatan ya. Penampilan tuh aku ya juga ingin lah ya kayak penampilan, tapi waktu itu lebih fokus ke kesehatan karena aku udah lama nggak olahraga. Waktu kan selama jadi atlet kan ibarat kata tiap hari olahraga ya, tapi semenjak kuliah tuh aku nggak pernah, bener-bener nggak pernah olahraga, jarang lah. Saat itulah aku kayak aduh, aku pernah denger nih kalau misalkan atlet berhenti lama itu ada bahaya di jantung gitu. Maksudnya kalau aku nggak mempertahankan untuk tetap konsistensi olahraga, terus aku nggak jaga apa ya, pokoknya harus gerak lah gitu, itu ada bahaya ke jantung gitu. Waktu itu aku lebih ke concern ke aku takut akan kesehatan aku gitu. Waktu itu aku ekstrim banget, jadi yang cuman makan buah dan sayur. Jadi bener-bener aku sehari pernah nyoba yang apa ya, waktu itu aku ngawur banget sih, kayak ngikutin diet yang ngawur. Sehari aku makan cuman semangka, besoknya aku cuman pepaya, besoknya cuman bener-bener buah-buahan tuh aku pernah sempet itu ngelakuin sampai 2 mingguan apa 3 mingguan, 2 mingguan sih, terus nggak kuat karena lemas banget. Jadi kayak bener-bener kayak nggak ada energi, otak tuh kayak kosong gitu, kayak kosong aja, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak lemas terus gitu. Itu pernah yang kayak gitu. Itu diet dari mana Vio? Taunya makan buah doang? Itu ngawur sih, aku cari di Google kayak gimana ya cara diet tercepat gitu. Itu waktu sebelum aku nge-gym, jadi kayak hampir mau nge-gym tapi coba dulu lah diet apa ya, kayak iseng gitu kan. Terus ngikutin lah, makan buah-buahan aja gitu. Jadi bulan Maret itu aku diet bersama Slim Tea. Jadi kalau waktu itu aku udah tahu Slim Tea dari teman aku. Sebenarnya aku nggak pernah tahu ya kayak Slim Tea itu apa ya, minuman fiber itu apa gitu. Kayaknya dia bisa untuk membantu kayak memperlancar pencernaan lah segala macam. Terus tapi kok kayaknya lebih ini kayak bukan obat diet deh gitu. Kayak waktu itu apa ya Slim Tea, minuman fiber itu apa? Waktu itu aku kayak yang tahu dari temen. Jadi aku kayak penasaran dan aku cobain, aku diet bersama Slim Tea, aku ikutin 30 days challenge bersama Slim Tea. Jadi aku 30 hari diet bersama Slim Tea. Diet bersama Slim Tea itu menurut aku menyenangkan karena aku bisa makan enak ya. Jadi aku tetap maintain makanannya yang masuk, tapi dengan minum Slim Tea itu aku ngerasa kayak kenyang. Terus jadi kayak ketika kita kenyang, karena mungkin dia minuman fiber ya, jadi bikin kita kenyang. Terus aku jadi ketika kenyang kan kita bisa makanan yang masuk ke dalam tubuh itu nggak yang jadi banyak gitu kan. Terus dia juga membantu, jujur Slim Tea keren banget dalam hal pencernaan. Itu waktu aku ngawur-ngawurnya tuh susah banget ya dalam BAB, dan ketika aku pakai Slim Tea itu BAB lancar, kayak perut tuh selalu enteng, plong, kosong. Kayak maksudnya bukan kosong, lebih ke enteng gitu perut aku. Jadi waktu itu aku yang bisa makan enak karena dia itu apa sih, Slim Tea itu kan membuat makanan yang masuk kayak minyak, tepung, apa yang aku makanan ngawur-ngawur tuh jadi keluar gitu, bersih. Jadi diet yang amat sangat menyenangkan. Jadi kamu nggak ada feeling guilty gitu, kayak ketika weekend makan enak gitu nggak masalah gitu. First impression aku nyobain Slim Tea, rasanya suka banget. Jadi kayak aduh fresh banget, jujur fresh banget, nggak pakai air es, air biasa tuh fresh banget. Itu first impression aku. Yang bikin aku terkejut, terheran-heran ya, itu hari pertama itu aku BAB sampai 5 kali. Itu aku yang kayak wow, berarti emang
nggak ngerti, mungkin saking kotornya kali ya, itu sampai 5 kali itu aku bener-bener yang wow. Jadi waktu itu aku kayak yang aduh kenapa nih, ternyata emang kalau kita maksudnya ngawur, perut kita apa sih namanya, usus kita kotor, itu memang akan dibersihkan oleh Flimty ini. Jadi keren. Kalau yang aku rasain bener-bener perut tuh kayak aku kurus dalam sehari, kayak nggak ngerasain mana nih lemak aku, ngerti nggak sih, kayak bersih aja gitu, jadi kayak enteng. Karena kadang kan kalau kita habis makan tuh kayak normal gitu ya, itu rasanya perut kayak penuh, bangun pagi masih penuh ya, tapi ini bener-bener yang kayak plong banget, kayak ngerasa langsung kecil gitu loh. Jadi itu setelah aku konsumsi rutin, itu efeknya ke aku adalah aku BAB tetap lancar gitu. Jadi memang intensitasnya nggak yang sehari 5 kali, tapi lancar banget, menurut aku terlancar lah gitu. Dan apa ya, tetap yang aku merasa waktu aku cheating day kayak makan apa keluar, karena kerasa gitu loh, gimana ya. Jadi aku nggak pernah, perut tuh kayak nggak pernah yang sesek, nggak pernah kan abis makan aku lepas gitu kan ya, sabuk atau apa, itu aku nggak pernah ngerasain kayak gitu. Lancar banget, terus lebih enteng lah badan aku gitu. Awal-awal minggu awal BAB aku oily, iya. Kayaknya lemak apa yang minyak jahat gitu kayak keluarnya lewat situ gitu. Aku turun sekitar 8 kiloan bersama Flimty. Iya, jadi aku tuh jujur tipe yang besarnya itu dari pinggang ke bawah ya, itu susah turun, tapi ketika aku bersama Flimty itu ngefek banget kayak ini, dan aku yang paling kelihatan tuh kalau udah turun itu adalah di collarbone dan pipi, itu cepet banget kelihatannya. Jadi waktu itu aku yang mengecil banget itu adalah bagian atas nih, cepet banget kecil, tangan lengan aku ngecil, terus paha aku juga bagian-bagian yang susah ngecil, dan tentunya perut aku itu kayaknya aku nggak ada yang apa lipetan itu, kayak nggak ada, hilang gitu. Oke, kalau yang aku bisa bilang, kayaknya aku menyesal baru tahu Flimty gitu. Coba waktu aku nge-gym itu aku sambil Flimty, mungkin sekarang aku udah 60 kilo mungkin ya. Jadi maksudnya waktu itu aku yang dietnya bener-bener yang nasi aku nggak makan ya kan. Itu kayak wah, kalau waktu itu aku sama Flimty, ibarat kata ini sekarang aku sama Flimty itu bener-bener yang kayak makanan maintain yang masuk tuh tetap kayak waktu aku diet tanpa Flimty yang waktu itu gitu. Kalori yang masuk tuh persis gitu, sama. Tapi dengan Flimty ini dalam waktu sebulan itu dengan kalori yang sama dengan waktu aku diet dan dibantu dengan Flimty, itu efeknya adalah BAB itu lancar ya kan, BAB lancar, terus aku masih ada cheating day itu nggak yang feeling guilty gitu, waktu aku cheating day aku kayak nggak masalah gitu. Jadi perbedaannya adalah ketika aku sama Flimty itu dietku lebih ke tenang gitu, jujur tenang tenang yang kayak ya tetap ke maintain gitu dengan aku minum Flimty. Pokoknya teman sekantor sih yang paling mungkin orang-orang yang ketemu kita ya, itu langsung semua bilang, karena kan ketika aku di kantor kan aku minum Flimty ya, minum tuh pada tanya ini apa gitu. Ada yang kayak ngomong berapaan, sampai kayak tanya lah, mungkin terinfluence ya gitu. Terus lama-lama gila, kelihatan banget Vio, kelihatan banget. Itu kayak yang ngomong tuh hampir semua yang ketemu aku, temen lingkungan kerja itu semua bilang kelihatan banget. Jadi kayak yang kurusan Vio gitu. Pesan dari aku untuk teman-teman di luar sana yang memang mau diet atau maintain berat badan, aku udah merasakan sendiri. Jadi aku mau bilang diet itu nggak mudah, benar-benar diet itu nggak mudah, nggak ada yang bilang diet itu mudah ya. Tapi dengan Flimty ini aku bisa bilang diet aku lebih mudah. Karena apa? Aku maintain, kita tetap ya teman-teman, namanya diet kita harus tetap maintain makanan yang masuk, kita tetap ada dibarengi dengan olahraga karena itu adalah diet yang sehat. Dan dengan Flimty itu membantu gitu. Aku nggak mau bilang kalau kamu cuma minum Flimty kamu turun, nggak. Tetap ini namanya diet ya teman-teman ya. Jadi tetap pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, tapi dengan Flimty itu akan membantu karena dia minuman fiber. Jika kalian waktu diet nih bosan terus kalian makan makanan yang kotor, Flimty akan membantu untuk mengeluarkan itu, dan tetap Flimty akan memaintain berat badan kita. Jadi diet bersama Flimty akan lebih mempermudah diet kita. Suka makan sembarangan? Flimtyin aja.